Dalam kehidupan sebuah negara yang merdeka, sudah tentu adanya peran birokrasi dalam kehidupan bernegara, yang mempunyai peran dan fungsi penting dalam menjalankan pemerintahan. Birokrasi dengan kultur yang dibangunnya cenderung lebih sibuk melayani penguasa daripada menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat. Meski era reformasi telah bergulir sejak tahun 1998, birokrasi tetap diliputi berbagai praktik penyimpangan dan ketidakefisienan. Birokrasi kita sekarang ini masih menunjukkan watak buruknya, seperti enggan terhadap perubahan, eksklusif, rigid, dan terlalu dominan. Indikator lain yang merefleksikan potret buruk birokrasi adalah tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu, baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati, atau service style yang tidak perspektif pelanggan. Turut menyempurnakan buruknya kinerja birokrasi adalah rendahnya penguasaan kompetensi birokrat yang disinyalir disebabkan oleh renggangnya kualitas filter rekrutmen dan rendahnya kualitas pembinaan kepegawaian serta dominannya kepentingan politis dalam kinerja birokrasi. Dalam bidang pelayanan publik, upaya-upaya telah dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan publik dengan harapan pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan transparan dapat terwujud. Namun, upaya tersebut belum banyak dinikmati masyarakat. Jawa Tengah, meski pernah meraih peringkat pertama pelayanan publik terbaik tahun 2012 dan 2013, tampaknya tidak semakin membaik, karena justru Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah selama Januari sampai Desember 2015 menerima 125 pengaduan masyarakat terkait maladministrasi pelayanan publik. Hanya Kabupaten Batang yang meraih penghargaan pelayanan publik terbaik di akhir tahun 2015. Ironis, mengingat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah mati-matian menggarisbawahi agar pemerintahan kabupaten kota dan seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD mengutamakan pelayanan publik. Lalu sebenarnya ada apa dengan pelayanan publik di provinsi ini? Mengapa tidak kunjung membaik? Kapankah rakyat bisa merasakan kepuasan mendapat layanan publik yang baik? Halo, salam sejahtera, salam jumpa, ketemu dengan saya Advianto Prasetyo Budi dalam Prime Topic yang pada hari ini, Senin 15 Februari 2016, kita gelar di Citrus Restoran di Hotel Novotel di Jalan Pemuda 123 Semarang. Prime Topic kita kali ini bertemakan pelayanan publik, yaitu kewajiban melayani masyarakat. Nah, untuk itu sudah ada 3 orang narasumber yang nanti akan berbincang-bincang dengan kita dalam Prime Topic kali ini. Yang pertama, di sebelah kanan saya ada Bapak Srianto Saputro dari Komisi A DPRD Jawa Tengah. Pak Srianto, apa kabar? Kabar baik, Mas. Selamat pagi. Baik, selamat datang di Prime Topic. Kemudian ada Bapak Sinung Nugroho Rahmadi. Beliau ini Kabiro Humas Sedap Pemprov Jawa Tengah. Pak Sinung, welcome to the jungle of Prime Topic, Pak Sinung. You're welcome. Terima kasih. Ini penampilannya berbeda sekali. Apa yang istimewa di hari ini, Pak? Ya, saya pikir ini bukan istimewa, tapi memang sebuah keharusan kalau bukan kita harus memberikan inisiasi setiap tanggal 15 pada bulan berjalan untuk menggunakan pakaian adat lokalitas ke Jawa Tengahan. Bisa ala Banyumas, bisa ala Pati dan sekitarnya, bisa ala Semarangan atau Banyumasan atau Magelangan dan sebagainya. Kalau yang saya pakai ini adalah Pati dan sekitarnya. Oh iya. Terima kasih Pak Sinung. Di paling ujung ada Bapak Sabarudin Hulu, Asisten Muda Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Pak Sabar, apa kabar? Oh, kabar baik Mas Ari. Selamat pagi. Tema kita dalam Prime Topic tentang kewajiban melayani masyarakat. Jadi kita sebenarnya punya rekor sebagai warga Jawa Tengah, kita mesti berbangga juga karena selama tahun 2015 ada 125 pengaduan masyarakat terkait maladministrasi pelayanan publik. Ini kebanggaan yang sifatnya bangga yang gimana gitu ya, karena maladministrasi. Nanti kita akan gali lebih jauh bareng dengan Pak Sabar, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu ke Pak Srianto. Sebenarnya definisi pelayanan publik bagi anggota DPRD Jawa Tengah, ini apa ini Pak Srianto? Ya, tentunya
pelayanan publik itu kan luas tadi ya, tidak hanya eksekutif tapi juga legislatif. Legislatif tentunya DPRD, kebetulan kami dari Komisi A bidang pemerintahan tentunya ikut memotivasi terus memaju agar pelayanan tadi bisa berjalan secara baik. Kaitannya dengan legislatif tentunya sesuai dengan tupoksi. Di antaranya itu kan juga sebagai penyambung atau penyerap aspirasi masyarakat, kemudian juga memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, disinilah peran legislatif pun juga besar. Tidak bisa ketika kita duduk di legislatif kemudian berdiam diri, ya tidak melakukan hal yang positif pada masyarakat. Tentunya ini juga sangat luas karena cakupan dewan kan dari Komisi A sampai E. Di situ juga ada mitra dari eksekutif, sama-sama ikut melayani masyarakat. Ini secara umum seperti itu. Nah, kalau Pak Sinung sendiri, bagaimana sebenarnya definisi pelayanan publik ini bagi seorang eksekutif, Pak? Iya, dalam sudut pandang eksekutif kan masyarakat ini memberikan mandat kepada pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Maka dalam konteks pelayanan publik ini kan masyarakat sebenarnya sangat simpel sekali. Negara harus hadir ketika masyarakat membutuhkan informasi. Negara harus hadir ketika masyarakat membutuhkan solusi. Jadi persoalan-persoalan esensial ini bahasa rakyat nih. Jadi negara iki ono pora kan gitu kira-kira. Jadi kalau memang esensinya kita berkehidupan berkebangsaan, bernegara, berbangsa, maka pelayanan publik menjadi bagian dari keniscayaan. Maka seiring dengan perkembangan sejarah kehidupan pemerintahan dan pembangunan, makin hari makin baik dan harus lebih baik, begitu. Tapi kalau sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 ini tentang pelayanan publik, saya mau tanya definisi dulu dari pelayanan publik sesuai undang-undang, seperti apa Pak Sabar? Baik, terima kasih Mas Hari. Memang di dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di sana jelas dikatakan mengenai pelayanan publik itu adalah serangkaian tindakan dari penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada 3 lingkup dari pelayanan publik ini sendiri dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, administrasi publik, kemudian barang publik dan jasa publik. Yang kami melihat bahwa beberapa laporan yang masuk kepada Ombudsman ini terbanyak itu mengenai administrasi publik. Administrasi publik ini seperti pengurusan izin, kemudian pengaduan-pengaduan masyarakat ketika tidak layani di kantor pemerintahan. Nah, ini merupakan bagian dari administrasi publik. Kalau kemudian jasa publik ini kan ada transportasi, baik itu udara, baik darat dan juga laut. Itu bagian dari jasa publik. Kemudian barang publik ini ya, seperti jembatan, kemudian trotoar, itu semua barang publik yang harus kita awasi bersama. Begitu Mas Ari. Nah, ada 125 pengaduan terkait maladministrasi pelayanan publik. Ini kalau boleh dijelaskan secara detail, meliputi apa saja ini Pak Sabar? Ya, dari tahun, kalau kami melihat sekarang 2015 ini ada penurunan ini Mas Ari. Laporan masyarakat menurun. Tahun 2014 itu ada sekitar 135 laporan. Kemudian tahun 2015 itu ada 125 laporan. Artinya menurun. Bukan kemudian menurun kemudian pelayanan publik baik. Bukan kemudian tidak ada pengaduan masyarakat kemudian pelayanan publik yang baik. Tapi kami melihat di sini bahwa barangkali masyarakat belum tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masyarakat terkait mengenai pelayanan publik tersebut. Karena di dalam undang-undang pelayanan publik selain dari hak masyarakat juga ada kewajiban dari masyarakat. Kewajibannya untuk menjaga sarana dan prasarana layanan publik, kemudian juga wajib mengetahui peraturan perundang-undangan yang ada di dalam instansi tersebut. Jadi bukan hanya hak saja. Nah, hak masyarakat juga harus mendapatkan pelayanan publik dari instansi penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini karena di Provinsi Jawa Tengah, maka penyelenggaranya adalah pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah sampai kepada kabupaten kota. Iya. Begitu, ini mungkin masyarakat juga pengen tahu dari 125 pengaduan ini meliputi apa saja Pak Sabar? Ya. Kalau dari 125 laporan ini, kalau kami lihat bahwa yang tertinggi ini adalah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang kalau laporannya disampaikan rata-rata itu penundaan berlarut. Penundaan berlarut dalam hal menyelesaikan laporan masyarakat. Misalkan tadi ada keberatan masyarakat terkait pendirian tower yang tidak punya izin, tidak ada izin gangguan, tidak ada IMB, kemudian sudah langsung didirikan. Kemudian ini dilaporkan kepada instansi terlapor, dalam hal ini penyelenggara pemerintahan daerah, namun tidak ada respon, tidak ada tindak lanjut. Ini terjadi penundaan berlarut. Kemudian juga pelayanan-pelayanan di kantor pertanahan, kemudian kepolisian, pengadilan,
itu di luar dari karena ini merupakan instansi, ada instansi vertikal, ada instansi horizontal. Kalau vertikal kan ini sudah mencakup ke pusat. Tapi kalau untuk horizontal, ini yang kita harapkan di tataran pemerintahan provinsi sampai kepada kabupaten kota bisa terselesaikan. Baik, ya terima kasih Pak Sabar. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi. Saya ingin tahu bagaimana komentar Pak Srianto juga Pak Sinung tentang fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh Pak Sabar. Tapi setelah itu, sebelum itu kita break dulu. Tetap bersama kami di Prime Topic. Prime Topic, dialog bersama parlemen dengan judul Kewajiban Melayani Masyarakat. Disiarkan dari Citrus, Novotel Jalan Pemuda nomor 123 Semarang. Akan kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama parlemen yang mengangkat judul Kewajiban Melayani Masyarakat. Ya, pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap bersama kami di Prime Topic dengan tema Kewajiban Melayani Masyarakat. Masih bersama saya Pras, juga 3 narasumber kita, ada Pak Srianto, Pak Sinung, juga Pak Sabar. Baik, lanjut lagi ke obrolan kita. Tadi data lengkap sudah disampaikan Pak Sabarudin, tapi ini saya pengen tahu nih komentar dari anggota Dewan. Ternyata pengaduan masih lumayan, meskipun ada penurunan ini Pak Srianto. Ternyata juga info yang kita peroleh dari Ombudsman bahwa informasi atau pengetahuan masyarakat ini masih cukup kurang. Bagaimana komentar Anda? Ya, yang pertama tentunya sesuai dengan fungsi pengawasan di Dewan, ya, dengan adanya Ombudsman ini kan kita juga ikut senang, ikut terbantu. Setidaknya di forum ini kita tahu ada 125 pengaduan. Walaupun ada penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Kami senang, berarti kan ini juga ada kepedulian dari masyarakat. Tadi disampaikan bahwa mayoritas di kota Semarang. Ini bukan berarti mungkin kota Semarang paling jelek, tapi karena mungkin masyarakatnya sudah welcome, sudah tahu informasi, melek informasi apa itu Ombudsman. Lah di sini tentunya kami juga menekankan kepada Ombudsman yang perwakilan Jawa Tengah ini untuk lebih mensosialisasikan diri. Apakah itu ORI itu apa toh? Masyarakat bawah, orang-orang desa mungkin nggak tahu. Kenapa penting? Sekarang ini yang namanya dengan adanya undang-undang desa, dengan adanya gelontoran dana yang begitu besar ke desa-desa, ini sama-sama kita kawal. Tentunya pelayanan publik kan tidak hanya di perkotaan saja, tidak hanya di level kabupaten, tapi juga kecamatan. Ini saya kira kami senang bahwa yang terpenting sekarang adalah bahwa dari pengaduan ini adalah tindak lanjutnya. Jangan sampai ketika tidak ada pengaduan kita bangga. Ketika kita ada pengaduan banyak, kurang baik. Tapi yang terpenting dari pengaduan itu kemudian ada tindak lanjut sehingga pelayanan publik itu akan lebih baik. Sektornya tadi kan macam-macam. Ada di kepolisian, ada di sektor pertanahan, ya kan. Ada mungkin kaitannya dengan perpajakan juga. Masyarakat kan perlu kita layani sebaik mungkin, secepat mungkin, dan juga transparansi yang harus kita kedepankan. Saya kira itu. Contoh dari Pak Sabar tadi tentang penundaan berlarut tadi ya, berarti mungkin terkait dengan pelayanan-pelayanan. Ini kenapa kok sampai ditunda-tunda? Apakah memang perlu semacam oli gitu, pelicin gitu, gimana Pak? Selama ini yang kita amati, kebetulan Dewan kan juga ikut memantau ya, misalnya SKPD ataupun pelayanan-pelayanan publik itu kan sudah membuat semacam apa itu informasi ya, bahkan ada yang punya apa itu tagline semangat sehari jadi. Tapi kaitannya dengan mungkin karena pelicin kok di saat ini kok masih ada berani ya kebangetan. Tapi kalau ada tentunya ini mari sama-sama kita luruskan. Nah Pak Sinung, ini menarik sekali bahwa ternyata ada temuan-temuan seperti ini meskipun ya membaik ya. Langkah dari Pemprov untuk meningkatkan upaya meningkatkan pelayanan publik ini sekarang seperti apa sih kalau boleh tahu Pak? Ya ini menarik, tadi disampaikan oleh Mas Sabarudin dari Ombudsman sama Mas Rianto dari Komisi A DPRD Jawa Tengah. Jadi kalau laporan yang mendasarkan pada angka-angka ini menjadi bagian dari sebuah gimnastik kinerja bagi kami. Tetapi kami tidak berhenti pada angka, karena kalau angka itu kami sama sekali secara internal di birokrasi pemerintahan tidak pernah kami merasa bisa. Tapi kami hanya bisa merasa bahwa ini adalah sebuah fakta, kenyataan, bagaimanapun juga keluhan dan komplain kepada masyarakat itu akan selalu ada. Kita tidak akan pernah terbuai, maksud saya merasa bisa adalah terbuai oleh seperti tadi Mas Sabarudin sampaikan, menurun. Itu bukan berarti
ada prestasi. Yeah. Biarlah publik menilai. Tetapi kenyataannya bahwa negara harus hadir, kan ini akan menjadi gimnastik kinerja kami untuk makin baik. Karena bagaimanapun juga masyarakat akan selalu mengikuti dan menyoroti kita. Saya ingin menyampaikan bahwa secara internal birokrasi pemerintahan di Jawa Tengah ini kan kalau perlu ada CCTV, Pak. Nah, secara dohir, secara fisik memang perlu CCTV untuk bukti. Yeah. Tetapi yang lebih keren kayaknya sisi Tuhan ya. Jadi ada pimpinan atau tidak ada, dilihat rakyat atau tidak, kita akan memberikan yang terbaik untuk itu. Karena aturan sudah jelas bagaimana waktu penyelesaian. Karena kalau kita kemudian berbicara sisi Tuhan, kemudian ada hal yang memang bisa dipercepat, kalau harus dipersulit pertanggungjawabannya berat. Maka kalau secara fisik kita mensikapinya, kita membuka kanal-kanal aduan masyarakat yang sudah kita buka lebar-lebar, bahkan Twitter pimpinan daerah Bapak Ganjar Pranowo, kemudian Bapak Heru Sujatmoko dan Bapak Sekretaris Daerah termasuk kami di Biro Humas, sudah kami buka seluas-luasnya termasuk SMS Center dan Call Center. Kami sangat sepakat sampai yang disampaikan oleh Pak Srianto tadi, bahwa bukan hanya berhenti pada saat menampung saja, tetapi bagaimana how to solve, how to deliver, bagaimana memecahkan dan bagaimana menindaklanjuti. Karena betul Mas, kalau kita kemudian hanya terjebak kepada menurunnya angka secara kuantitatif, maka kita akan terjebak kepada sikap-sikap yang gampang puas terhadap capaian-capaian yang terbaik untuk rakyat. Karena bagaimanapun juga rakyat tidak akan pernah mau tahu apakah ini kewenangan pemerintah kota, kabupaten atau provinsi bahkan pusat, tetapi bagaimana bahwa negara hadir ketika kemudian masyarakat membutuhkan solusi. Kalau kemudian ada permasalahan, aku harap teko karo sopo, kan begitu. Jadi seperti kayak campur sari, yen arep sambat karo sopo, kira-kira begitu. Filosofinya begitu. Iya, tapi menarik sekali fakta yang disampaikan oleh Pak Sinung memang dari sisi Tuhan ini, tapi kayaknya memang harus perlu penekanan lebih dalam lagi. Iya, 125 aduan ini saya yakin Pemprov juga tidak tinggal diam. Iya. Bahkan sebelum ada penjelasan dari Ombudsman kepada media, Pemprov juga terus bergerak kan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Seandainya menemukan maladministrasi pelayanan publik, apa tindakan yang dilakukan oleh Pemprov? Mas, saya ingin sampaikan untuk jajaran internal Pemprov, terutama di jajaran birokrasi pemerintahan, dengan sangat berat hati kami harus menyampaikan bahwa sudah ada 4 kawan kami harus melepas status sebagai seorang PNS karena hari gini masih harus menggunakan pungutan liar, menggunakan hal-hal yang memberatkan kepada masyarakat melalui pelayanan. Saya kira kalau harus ada orang yang kelima, keenam dan seterusnya, ini adalah tindakan konyol. Sekarang sudah tidak ada lagi bagi internal birokrasi pemerintahan di jajaran Pemprov peringatan, sosialisasi, tidak. Anda menemukan kejanggalan, apalagi ada pungutan liar, laporkan, tweet, kalau bisa difoto. Kita tidak akan tunggu waktu 3 hari, SK langsung besok Anda lengser saja dari PNS Pemprov gitu. Ya, itu yang harus digarisbawahi bahwa sebenarnya pelayanan publik ini merupakan kewajiban, begitu ya Pak Sinung ya. Geser ke Pak Sabar. Sebenarnya Pak Sabar, apa sih penyebab layanan publik ini masih belum begitu memuaskan bagi masyarakat? Ini kalau dari pengamatan Ombudsman seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Ari. Yang pertama, kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Sri tadi, Ombudsman masuk desa. Karena selama ini kita sosialisasi di tataran SKPD, dan itu pun kalau kita lihat, kita evaluasi, SKPD itu juga tidak semuanya mengetahui apa itu Ombudsman. Nah, ini yang kita harapkan bahwa SKPD dan juga warga itu bisa mengenal apa itu Ombudsman. Nah, dalam mengenai pelayanan publik ini, kami melihat bahwa bagaimana kemudian kita harus merubah bahwa bukan zamannya lagi kita untuk dilayani, tapi ini zamannya kita harus melayani masyarakat. Kami melihat bahwa kenapa ini kemudian pelayanan publik ini tidak jalan dan kemudian masyarakat sedikit melapor, ini karena kami melihat item-item dari Undang-Undang Nomor 25 2009, khususnya di pasal 21, di situ ada 14 item mengenai ada kewajiban dari penyelenggara untuk menempelkan atau terpampang terkait mengenai informasi mengenai biaya tarif ketika dia mengurus apa, misalnya perizinan, kemudian berapa hari harus selesai, kemudian ada nggak unit penanganan pengaduan di instansi tersebut. Itu yang kita dorong sebenarnya. Jangan semua laporan ini sebenarnya bukan Ombudsman menyelesaikan. Yang menyelesaikan itu adalah instansi yang terkait yang dilaporkan kepada Ombudsman. Nah, ini yang kita dorong bagaimana kemudian ini item-item ini dapat dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik.
mohon maaf kami sampaikan bahwa untuk Jawa Tengah saat ini kita sedang mendorong peningkatan pelayanan publik karena masih dalam warna kuning, artinya belum sampai kepada hijau. Nah, bagaimana untuk sampai kepada hijau sehingga pelayanan publik ini dirasakan oleh masyarakat? Nah, kami bersama-sama dengan Kepala SKPD dan komitmen dari Gubernur Jawa Tengah juga membentuk tim apa yang kurang terkait pelayanan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kalau kami lihat bahwa dari sisi undang-undang, ya memang item-item itu belum dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, lupa terhadap sumpah dan janjinya ketika diangkat sebagai PNS. Itu sebenarnya kuncinya. Sumpah itu masih diingat nggak bahwa mengabdi, jujur, berintegritas. Ini sebenarnya kembali kepada sumpah tersebut. Masih ingat nggak konsekuensi dari sumpah janji itu? Nah, ini yang kita harapkan bahwa ini di Jawa Tengah kami bukan memberikan apresiasi, tapi kami memang memberikan apresiasi karena ada langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala daerah di Jawa Tengah. Bagaimana untuk kemudian ada tempat untuk masyarakat bisa melapor. Kami juga di Ombudsman, kami membuka diri juga apa yang disampaikan oleh masyarakat pada Ombudsman. Bukan hanya kami menunggu laporan pengaduan masyarakat datang ke Ombudsman, tapi kami melihat dari beberapa media ketika ada pelayanan publik yang tidak baik, kami turun ke lapangan. Jadi itulah namanya kita datang, negara datang. Nah, Ombudsman ini juga datang. Ketika ada misalkan kasus korupsi yang di beberapa kabupaten tidak ditindaklanjuti karena hasil BPKP tidak keluar, maka Ombudsman membaca di koran, kami tindaklanjuti kepada BPKP dan juga pada Kajati Jawa Tengah bahwa ada pelayanan publik yang tidak jalan di sana. Begitu Mas Ari. Baik, ya kita akan lanjut lagi Prime Topic, jangan kemana-mana, tetap di Prime Topic. Prime Topic, dialog bersama Parlemen dengan judul Kewajiban Melayani Masyarakat, disiarkan dari Citrus, Novotel Jalan Pemuda nomor 123 Semarang, akan kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama Parlemen yang mengangkat judul Kewajiban Melayani Masyarakat. Ya, kita bersama lagi di Prime Topic dan tapi sebelum itu saya masih akan lanjut ngobrol kita dengan ketiga narasumber kita, Pak Srianto Saputro, Pak Sinung Nugroho Rahmadi, juga Pak Sabarudin Hulu. Pak Srianto sekarang. Pertanyaan sama sebenarnya ya. Mengapa pelayanan publik kita ini belum bisa maksimal memuaskan masyarakat? Apakah kira-kira ada faktor dari masyarakat sendiri yang nggak sabaran, bukan Pak Sabarudin ya, nggak sabaran, kemudian pengen mempercepat. Nah, apakah dari sisi masyarakat juga perlu dibenahi atau bagaimana Pak Srianto? Ya, saya kira dua sisi ya. Yang pertama dari pihak yang memberi pelayanan publik, tentunya kan juga banyak hal-hal yang harus dipenuhi ya. Untuk bisa memberi pelayanan itu kan secara administratif tentunya kan harus memenuhi. Kemudian yang kedua Mas, saya melengkapi tadi apa yang sampaikan Pak Sabarudin maupun Pak Sinung. Yeah. DPRD Komisi A utamanya ini kan juga berinisiatif untuk menyiapkan Rapeda tentang pelayanan publik. Nah, ini nanti SKPD yang di bawah Pemprov ini nanti kan juga akan tunduk pada itu. Karena di situ pun kita juga ada klausul-klausul bagaimana memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena ada peraturan pasti kan juga ada sanksinya. Ini tentunya harus ada ketegasan. Kami sudah ke ORI Pusat juga konsultasi dan sudah masuk di Prolegda tahun ini. Sehingga mudah-mudahan kalau tahun ini nanti Perda Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah bisa terrealisasi, tentunya akan lebih melengkapi apa yang dilakukan oleh ORI. Tentunya di negara kita itu kan banyak komisi-komisi, iya kan? Komisi Ombudsman ini harapan kami nanti benar-benar bermanfaat bagi masyarakat karena negara sudah memberi anggaran, tentunya imbal baliknya benar-benar memberi rasa masyarakat semakin nyaman, kemudian dapat pelayanan sebaik-baiknya, transparansi harus dikedepankan. Yang terpenting jangan sampai misalnya ada pengaduan di sektor si Samsat misalnya atau di pajak yang lain, kemudian yang terpenting tidak lanjutnya. Jangan sampai kemudian ada penjelasan dari SKPD sudah dianggap selesai. Ini jangan sampai ada informasi asal Bapak senang, tapi yang terpenting di lapangannya ini benar-benar dicek. Demikian pula di DPRD, apalagi kemarin sudah ada seminar parlemen modern. Ini kan DPRD Jawa Tengah mempelopori adanya website. Kita pun sebagai pelayan rakyat, sebagai wakil rakyat, ini juga pengaduan itu tidak harus kita nunggu masyarakat demo ke gedung berlian. Itu sudah kuno kalau seperti itu. Ada masukan lewat website, kita pun juga harus ada tindak lanjut. Kami secara pribadi juga online dengan teman-teman kebetulan di dapil saya, ketika ada informasi kemarin
baru di BPM kader saya ada longsor di Karanganyar. Kemarin minggu saya ke sana, itu langsung ke sana dan tidak perlu harus keluar-keluar. Gitu. Ini contoh-contoh bagaimana baik legislatif maupun eksekutif memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Saya kira itu. Oke, Pak Sinung, ini pertanyaan sama juga ini. Ya, kenapa kok masih aja kurang memuaskan masyarakat? Apakah memang juga masyarakat mesti harus kita ajari supaya mereka ini mau menahan diri untuk enggak kesusu gitu loh, Pak? Iya, bagian dari tugas kita bersama ya, dan termasuk pemerintah sebagai bagian dari pelayanan masyarakat, motor pelayanan masyarakat. Maka kalau kita kemudian membuka kanal-kanal keluhan atau komplain handling itu, kita juga punya misi untuk melakukan edukasi kepada publik. Maksud saya begini Mas, orang menyampaikan keluhan itu paling tidak ada identitas, paling tidak ada semacam kelayakan posisi ada di mana, karena jangan sampai kemudian keluhan itu diarahkan kepada semacam kayak personal fitnah dan sebagainya, dan ini tentu menjadi kurang elok dan tidak sehat. Tetapi kami punya semacam kode etik secara internal, keluhan apapun dan identitas dari penyampai keluhan itu akan kita rahasiakan, karena esensinya tadi disampaikan Pak Srianto luar biasa, bahwa yang penting kan bagaimana tindak lanjut penyelesaian itu. Tapi kalau kemudian identitas yang bersangkutan tidak ada, tentu ini menjadi kurang cepat bagi kami untuk menindaklanjuti. Nah, sekali lagi sampai kapanpun juga tugas pemerintah apapun yang menjadi bagian dari pelayanan publik, keluhan akan tetap ada. Yang penting adalah membuka seluas-luasnya kreasi, mendekatkan publik untuk menyampaikan keluhan itu, bahwa kita ini kan selalu diawasi oleh publik. Kita ini kan seperti akuarium yang sewaktu-waktu bisa diduding gitu, ya, asal akuariumnya jangan dipecah gitu. Tetapi paling tidak yang diduding itu bisa kroso, dan secara internal kita juga oke lah kalau perlu CCTV, tetapi secara internal pribadi kemudian kita ada sisi Tuhan juga yang melihat, meskipun tidak ada siapapun tapi kita memberikan pelayanan terbaik. Maka kalau dari sisi publik kita punya misi untuk melakukan edukasi, tetapi secara internal bukan hanya fisik membuka kanal, ada kata kunci Mas. Apa itu Pak? Ramah. Jadi orang boleh cepat dilayani, orang boleh mudah dilayani, tapi untuk apa artinya kalau kemudian tidak ada hospitality? Hospitality itu menjadi bagian kesan publik, meskipun mungkin belum baik, tapi kalau ramah itu luar biasa. Itu Mas. Oke. Habis ini saya buka kesempatan untuk para hadirin yang ada di sini di Citrus Restoran di Hotel Novotel untuk bisa menyampaikan pertanyaan Anda secara langsung. Selain itu juga saya akan bacakan beberapa SMS dari Anda. Tetap bersama kami di Prime Topic. Prime Topic, dialog bersama Parlemen dengan judul Kewajiban Melayani Masyarakat, disiarkan dari Citrus, Novotel Jalan Pemuda nomor 123 Semarang, akan kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama Parlemen yang mengangkat judul Kewajiban Melayani Masyarakat. Ya, kita kembali lagi di Prime Topic, dan di sesi ini saya berikan kesempatan untuk para hadirin di Citrus Restoran untuk menyampaikan pertanyaannya. Juga ini sudah ada beberapa SMS dari para pendengar yang sudah masuk ke hotline kami. Saya persilakan yang pertama Mas Roni dari KP2 KKN Jawa Tengah. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan kami tanyakan. Yang pertama kepada Pak Srianto. Pak Sri, karena Pak Sri mewakili rekan-rekan dari DPRD. Ini sejauh mana pelayanan dari DPRD kepada masyarakat terkait soal kinerja DPRD, karena kinerja DPRD kami melihat masih sangat dianggap sangat kurang, mulai dari pembahasan perda misalkan seperti itu di tiap daerah itu masih sangat minim dalam pembahasan perdanya. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana DPRD ini meningkatkan peran pelayanan kepada publik terkait beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Kemudian dari Bapak dari provinsi yang ingin saya tanyakan ini yang menarik, sebentar lagi sekolah menengah tingkat atas itu ditangani oleh dinas provinsi. Nah, ini bagaimana yang sudah disiapkan provinsi
dalam melaksanakan tugas itu. Kemudian kepada Ombudsman sendiri, kepada Ombudsman, untuk pelayanan publik khususnya di Jawa Tengah, khususnya di kabupaten kota, kalau di provinsi kami yakin cukup baik karena tidak menyentuh langsung pelayanan publik kepada masyarakat seperti itu. Namun di kabupaten kota, Pak, di kabupaten kota itu masih sangat parah sekali. Kalau di Semarang ada BPPT misalkan ya, ada BPPT. BPPT itu kalau menurut kami hanya sebatas kantor pos. Kantor pos. Untuk pelayanan tingkat lanjutnya tetap masih ada di SKPD terkait masing-masing seperti itu. Nah, kemudian ini yang menarik, kami berharap pada Ombudsman untuk bisa secara mandiri untuk melihat beberapa pelayanan publik yang ada di Jawa Tengah ini, tidak menunggu laporan dari masyarakat. Dan kami berharap rekomendasi dari Ombudsman itu bisa didorong oleh Ombudsman sendiri, karena kami melihat, kami pernah melaporkan kasus tower di Semarang. Sampai sekarang rekomendasi Ombudsman tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang. Itu tower masih berdiri dan tower itu juga sudah aktif sekarang kan, seperti itu. Nah, ini daya tekan Ombudsman tidak hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi saja, tapi juga harus mengeksekusinya seperti itu. Itu Mas, terima kasih. Baik, kita tampung dulu pertanyaan dari para hadirin. Selanjutnya ada Pak Instionoto. Tadi menarik sekali tentang keterbukaan pelayanan pada masyarakat. Tadi yang disampaikan Pak Srianto, yang penting itu bagaimana tindak lanjutnya. Okay? Nah, saya ingin tanya Mas Sinung dari Humas, kalau boleh dengan telah berbasis website ini, berapa rata-rata yang masuk pengaduan ke Pak Gubernur yang melalui Twitter itu, rata-rata per hari berapa dan berapa tindak lanjutnya. Nah, terus pada DPRD sendiri, kita kan sudah berbasis website juga, kemarin sudah diresmikan 3 website Mas ya. Nah, itu kan juga semakin memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi. Nah, sekarang apakah dengan adanya website itu bisa menekan biaya pengeluaran dari Dewan, terutama untuk selama ini kan adanya kunjungan kerja ke lapangan itu, apakah masih diperlukan atau tidak dengan adanya website ini? Apakah cukup dengan website ini yang harapannya bisa menekan anggaran Dewan ini, apakah ini akan menambah beban bagi Dewan sendiri atau malah bisa menghemat? Baik, 2 penanya dulu, nanti habis ini baru saya bacakan SMS. Monggo Pak Srianto. Ya, tentunya kita terus berbenah ya. Yang sudah kita lakukan tentunya hal-hal yang normatif, termasuk tadi bagaimana ketika ada masyarakat demo atau menyampaikan aspirasi kepada Dewan, tentunya selama ini kemudian kita tidak lanjuti sesuai dengan bidangnya. Kemudian terkait dengan perda, salah satu tugasnya memang harus kita akui sampai detik ini pun belum terlalu maksimal. Kita pun ingin terus memacu, karena kami dilantik di akhir tahun di September 2014, tapi waktu itu gunjang-ganjing di internal hampir 3 bulan, alat kelengkapan baru terbentuk, sehingga baru running di awal tahun 2015, sehingga produk di 2015 kemarin belum maksimal. Tapi kebetulan saya pribadi ikut di Balek, kami pun terus ikut mendorong agar hal-hal yang sudah dibahas direkomendasikan Balek itu kemudian baik komisi maupun eksekutif untuk sama-sama mengawal, karena perda itu kan tidak hanya di Dewan, kadang banyak juga yang usulan dari gubernur, dari eksekutif, kita pun juga harus memacu eksekutif. Tadi bahwa apa yang sampaikan Mas Roni tadi menjadi pemacu kami di Dewan untuk terus ya melakukan tugasnya sebaik mungkin. Kemudian di sisi lain nanti juga mengait dengan apa yang sampaikan Mas Toto, bahwa kaitannya dengan tugas-tugas kedewanan ya, dengan membuka website ya, ini kan juga bagaimana kita pengen cepat ya memberi pelayanan kepada masyarakat. Karena kemarin secara resmi baru di launching hari Senin kemarin, tentunya mengait dengan pertanyaan Mas Toto, tentunya belum bisa saat ini bisa dievaluasi. Tapi harapan kami tentunya ini juga bisa, tidak hanya sekedar menekan biaya, tapi juga lebih efektivitas kecepatan, ya, kecepatan dalam menangani ketika ada informasi, ada masukan dari masyarakat. Walaupun demikian, kami di Komisi A terhadap website pun itu kita juga terbuka untuk perlunya terus disempurnakan.
kemudian juga dalam rangka memberi pelayanan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Sinung, dipersilakan. Mas Roni, matur nuwun bahwa pertanyaan pertama apakah sejauh mana kesiapan? Harus siap Mas, karena ini adalah amanat undang-undang. Karena bagaimanapun juga ini menjadi bagian dari urusan wajib yang terkait dengan kewenangan yang harus diampu oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Langkah yang sudah kita lakukan adalah pemetaan. Pemetaan itu yang pertama adalah masalah jumlah personil, karena itu menyangkut pada perangkat sekolah, termasuk guru dan beberapa pengurus sekolah. Dan ini tidak hanya berhenti pada personil, tapi juga masalah fasilitas. Karena perlu diketahui Mas, bahwa ada sekolah, status sekolah negeri, tetapi tanah masih berdiri di atas aset dari pemerintah kabupaten kota. Dan ini akan menjadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu ini yang sampai dengan hari ini itu untuk persoalan personil sudah tidak ada masalah, karena ini berbicara soal jumlah dan kepangkatan, itu tidak terlalu memakan waktu yang lama. Tetapi kita tidak hanya berhenti di situ, tetapi yang lebih penting adalah soal aset, karena pengalihan kewenangan ini kan bukan hanya persoalan nanti soal pembayaran gaji, upah dan sebagainya, tetapi menjadi aset. Nah, aset inilah yang kemudian ini sedang proses penyelesaian. Harapan kami pada saat 2017 nanti ini sudah selesai, karena bagaimanapun juga persoalan nanti pembayaran gaji guru, kepala sekolah dan sebagainya, tetapi juga masalah maintain terhadap aset sekolah, gedung, fasilitas dan sebagainya akan menjadi persoalan bukan beban, tetapi menjadi konsekuensi penganggaran dalam politik anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian terima kasih untuk Mas Toto dari Solo Pos. Terkait untuk website, ini laporannya per hari, rata-rata pada tataran 25 aduan yang masuk lewat lapor gub. Tetapi kalau kemudian berapa persentase yang sudah ditindaklanjuti, itu kalau kami boleh melakukan persentase, sudah pada tataran di atas 75%. Sedangkan yang 25% kami tidak lanjuti semata-mata, ingin saya sampaikan, semata-mata karena unidentified. Jadi orang jelas, orang ceto, sopo siro, sopo ingsunnya. Jadi persoalannya adalah supaya ini tidak menimbulkan fitnah, karena kadang-kadang menggunakan anonim, termasuk Twitter. Untuk Twitter itu sendiri sudah langsung dijawab dalam konteks ditangani langsung oleh Bapak Gubernur. Maka dalam kesempatan ini kami ingin melakukan klarifikasi, khusus untuk Twitter tidak ada admin, karena itu langsung ditangani oleh Bapak Gubernur. Meskipun banyak sekali sudah semua kepala SKPD itu harus punya kewajiban memiliki kanal Twitter. Iya, Twitter ternyata perlu. Jadi jangan sampai enggak melek teknologi. Kasihan masyarakatnya gitu ya Pak Sinung ya. Oke, sebelum saya lanjut ke Pak Sabar, kita mesti break dulu. Tetap bersama kami di Prime Topic. Prime Topic, dialog bersama Parlemen dengan judul Kewajiban Melayani Masyarakat. Disiarkan dari Citrus, Novotel Jalan Pemuda nomor 123 Semarang. Akan kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama Parlemen yang mengangkat judul Kewajiban Melayani Masyarakat. Kita lanjut lagi Prime Topic tentang kewajiban melayani masyarakat. Masih ada yang belum menjawab pertanyaan ya Pak Sabarudin. Ini tadi pertanyaan dari Mas Roni juga Mas Toto. Monggo Pak Sabar. Memang kalau kami melihat terkait pelayanan publik, khususnya untuk yang tadi disampaikan teknis adalah di kabupaten kota, itu memang itu menjadi perhatian kita bersama, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Tadi disampaikan, diinformasikan bahwa ada semacam pungutan liar dalam hal untuk pengurusan SIM misalkan. Yeah. Ini sebenarnya ada yang barangkali beberapa kesatuan lantas itu sudah ada program, misalkan Satlantas Polrestabes Semarang. Itu ada program setiap hari Jumat dan Sabtu itu ada latihan gratis. Latihan gratis untuk mengemudi, sehingga pada saat nanti ujian mereka sudah tahu oh begini ujian praktek dan juga ujian teori. Nah, yang kita harapkan bahwa ketika masyarakat ini mengurus SIM A atau SIM C, itu dari pihak penyelenggara itu harus diberikan dulu contoh, diberikan dulu pemahaman bagaimana rambu-rambu lalu lintas itu. Bukan hanya kewajiban masyarakat, cari di internet, datang ke Gramedia dan lain sebagainya, itu menyusahkan masyarakat. Nah, bagaimana kemudian memudahkan masyarakat bahwa ini kan intinya bagaimana masyarakat tahu rambu-rambu lalu lintas, bukan hanya sekedar memperoleh SIM A, SIM C. Nah, tapi bagaimana mereka tahu bahwa rambu-rambu itu penting untuk diketahui bersama.
Tapi terima kasih dari Mas Roni tadi ini menjadi pengawasan pada kami, bahwa ada beberapa di pemberitaan kami juga turun ke lapangan secara diam-diam. Beberapa saat lantas kita juga melakukan pemeriksaan mendadak yang akhirnya kita sampaikan kepada pimpinan, kepada Kapolda dan juga Dirlantas dan juga pada Kapolres yang bersangkutan. Nah, tadi kemudian ada informasi juga masalah tower. Kami rasa bahwa di Undang-Undang Ombudsman rekomendasi itu bukan hanya sekedar saran, wajib dilaksanakan oleh instansi terlapor. Apalagi di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, di sana ada di pasal 351, kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman maka dilakukan pembinaan selama 3 bulan di Kemendagri. Nah, ini juga menjadi perhatian dari ombudsman. Kami rasa bahwa apa yang kemudian dikeluarkan oleh ombudsman menjadi bagian dari tanggung jawab ombudsman untuk mengawasinya. Dalam hal untuk membangun pelayanan publik, karena kami melihat tadi tema, kami rasa bahwa perlu sinergi antara ombudsman juga dengan DPRD sebagai pengawasan eksternal. Ini DPRD dengan ombudsman pengawasan eksternal. Nah, apalagi ada fungsi pengawasan di sana. Di sinilah ombudsman dengan DPRD bagaimana nanti untuk bisa peningkatan pelayanan publik di Jawa Tengah. Kami rasa itu Mas Ari yang bisa kami respon. Pak Agus di Solo, terima kasih SMS-nya. Kalau banyak laporan masyarakat langsung ke gubernur, sepertinya di Tenggarai SKPD kurang tanggap atau lamban dalam merespon pertanyaan dari masyarakat. Nah, pertanyaan selanjutnya, pelayanan publik sektor mana yang paling rendah nilainya? Baik, terima kasih Pak Agus. Kemudian ada Pak Yudi di Semarang, 125 aduan, berapa yang keluhannya berasal dari Pemda-Pemda dan apa saja kasusnya? Apakah cenderung ke arah pungli? Ada juga Pak Seno di Banyumanik, Semarang. Pemprov Jawa Tengah kan membuka keran lapor GUP. Boleh dijelaskan apa saja mayoritas laporan yang masuk? Apakah ada target waktu penyelesaiannya? Kemudian ini yang menarik, Pak Hendi di Sragen, IKTP saya rusak. Apakah bisa IKTP bisa diurus lintas wilayah? Misalnya IKTP Solo bisa diurus di Semarang. Baik, itu beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Mungkin bisa diberikan tanggapan Pak Srianto, Pak Sinung, Pak Sabar. Monggo Pak. Masyarakat juga semakin melek teknologi sehingga apa yang disampaikan baik itu lewat lapor GUP ataupun lewat cara lain, lewat ombudsman itu ada tindak lanjutnya. Nanti yang menjelaskan Pak Sabarudin terkait dengan macam-macam pengaduan tadi, tapi kami perlu menegaskan ya, mumpung saya juga ingat di sini bahwa DPRD ya punya senjata dalam tanda kutip untuk minta kepada eksekutif di jajarannya para PNS memberi pelayanan sebaik-baiknya, menghindari percaloan. Karena apa? Sekarang sudah ada tunjangan yang cukup ya, TPP. Dulu ketika dibahas di Komisi A saya yang paling lantang. Ketika paling lantang saya minta bahwa nanti dengan kesejahteraan yang lebih baik, PNS memberi pelayanan yang lebih baik, harus terukur. Ini yang perlu tegaskan bahwa DPRD akan mengawal kaitannya dengan pelayanan publik ini. Saya kira itu. Baik. Pak Sinung, monggo Pak. Ya, terima kasih. Tadi tertarik untuk menjawab pertanyaan mengenai masalah tolok ukur tindak lanjut. Khusus untuk SMS Center, kami sampaikan kepada para pendengar dan para pemirsa, untuk SMS Center 081 129 20200. Saya ulangi 081 129 20200. Sementara untuk call center 024 844 1256. 024 844 1256. Untuk tindak lanjut terhadap respon masyarakat di 2 kanal ini, itu paling tidak 3 jam. Dulu secara bertahap 2 hari, lalu 1 hari, lalu sekarang 3 jam. Ini akan menjadi bagian dari evaluasi internal di lingkup birokrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Nah, persoalannya sekarang tindak lanjut tadi ditanyakan tentang kabupaten kota yang belum memfollow up. Berikan sinyal, karena kami juga punya persons in charge di dalam SMS Center dan call center itu, teman-teman kabupaten kota. Dan itu di dalam internalisasi kami, rapot internal itu ada yang masih warna merah, berarti belum ada follow up. Kalau sudah warna hijau berarti sudah selesai. Inilah bagian menjadi internalisasi kami. Nah, sekarang pertanyaannya, yang warna merah mau diapakan? Kami punya forum 3 bulan sekali. Insya Allah nanti tanggal 22 Februari di Solo kami melakukan pertemuan forum Bako Humas yang beberapa waktu yang lalu juga Pak Srianto menjadi narasumber. Forum itu akan menjadi sebuah bahan evaluasi. Ini menjadi PR bagi kami
sekali lagi ini akan terus menggelinding dan terus kita dorong. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Sabarudin, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Ari. Ada tadi pertanyaan dari Pak Wahyudi kalau kami tidak salah mengenai dari jumlah laporan itu. Memang dari substansinya dari dugaan maladministrasi yang terbanyak itu adalah penundaan berlarut dan pengabaian kewajiban hukum. Yang banyak ini sekarang kami lihat bahwa pelayanan-pelayanan di desa atau kelurahan. Kebanyakan masyarakat ketika mengajukan permohonan sertifikat, itu kan ada belangko yang harus diisi, diketahui oleh kepala desa. Dan kami melihat bahwa sebenarnya bukan hanya kesalahan kepala desa atau lurah dalam hal ini, tetapi perlu ada sosialisasi dari kantor pertanahan, apa yang menjadi kewajiban dari kepala desa dan apa yang menjadi kewajiban dari si pemohon. Nah ini yang kami melihat bahwa ada hal-hal semacam pemahaman atau informasi mengenai apa yang menjadi kewajiban masing-masing. Nah selain itu juga pengabaian kewajiban hukum. Pengabaian kewajiban hukum ini ketika sudah diatur di dalam undang-undang, bahkan juga dalam perda, tetapi itu tidak dilaksanakan, tidak ditindaklanjuti. Ini juga bagian dari perhatian dari Ombudsman. Informasi dari Mas Roni dari KP2KKN tentang imigrasi, apakah Pemprov Jawa Tengah tidak bisa turun tangan dalam hal ini? Ya, terima kasih Mas Ari. Memang untuk imigrasi kami sudah melakukan pengawasan dan beberapa waktu lalu dari imigrasi melakukan terobosan khususnya dalam hal untuk mengambil antrian ketika mengurus paspor. Karena itu paspor itu kadang kalau jam 5 sudah ada membuka loket. Nah ini kesulitan masyarakat yang baru datang jam 8 sudah habis nomor antrian. Nah ini kemudian ada kepala imigrasi melakukan perubahan bahwa mau tidak mau dipastikan jam 8 baru dibuka loket. Jadi ada kesempatan kepada masyarakat yang datang ke sana. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan datang ke kantor imigrasi kalau masih dibuka jam 5 pagi, tolong disampaikan kepada Ombudsman. Karena kami juga mengawasi itu. Bahkan untuk masalah pungli sudah ada komitmen dari Kepala Kanwil Hukum dan HAM dan juga Kepala Imigrasi sudah ada komitmen untuk menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat dan diselesaikan. Itu Mas Ari. Ada yang belum terjawab tentang IKTP pengurusan lintas wilayah. Apakah bisa dari Solo misalnya diurus di Semarang? Ini pertanyaan Pak Hendi di Sragen. Ya, Pak mungkin, Srianto. walaupun itu ranah di eksekutif, tapi setahu Komisi A yang selalu memantau persoalan tersebut itu dengan EKTP itu bisa dimanapun. Ya, dicetak dimanapun bisa. Yang penting sudah melakukan perekaman, data sudah masuk, ya itu dicetak dimanapun bisa. Itu se-Indonesia. Iya, pertanyaan Pak Hendi di Sragen ini mewakili pertanyaan saya juga. IKTP saya udah meladus gitu, tampangnya sudah enggak beraturan. Nanti saya mau ganti juga. Baik, sekarang pertanyaan terakhir dari saya kepada masing-masing narasumber, apa komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik agar lebih semakin baik dan semakin memuaskan masyarakat? Ya tentunya untuk DPRD ya, seiring dengan kemajuan teknologi saat ini semakin transparan, masyarakat juga semakin cerdas. Harapan kami DPRD Jawa Tengah pun akan semakin dekat dengan masyarakat, memberi pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas, fungsi, dan pokoknya. Saya kira itu biar tentunya apa yang sudah dilakukan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Baik Pak Srianto. Pak Sinung silakan. Ya, pelayanan publik adalah tugas kesejarahan. Jadi kalau birokrasi pemerintahan melayani kepada rakyat itu adalah panggilan sejarah. Jadi kalau melayani lebih baik seiring dengan pergantian pemerintahan, pergantian zaman, kemajuan teknologi, ini bagian dari keniscayaan harus lebih baik. Saya kira itu. Baik. Terakhir Pak Sabarudin. Ya, untuk peningkatan pelayanan publik bukan hanya sesuai dengan standar, tetapi pelayanan publik yang maksimal. Nah, maka masyarakat kita bersama-sama harus melapor, harus berani untuk menyampaikan informasi ataupun pengaduan kepada instansi penyelenggara pelayanan publik tersebut. Mari kita bersama-sama untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Terima kasih Mas Ari. Ya, terima kasih Pak Srianto, Pak Sinung, Pak Sabar sudah hadir di Prime Topic. Demikianlah Prime Topic kita kali ini dengan tema kewajiban melayani masyarakat. Saya Pras, pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam Prime Topic berikutnya dengan tema yang tentu tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Demikian dialog bersama Parlemen Prime Topic dengan judul Kewajiban Melayani Masyarakat. Prime Topic didukung Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih dan sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya.